Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu ini adalah perwakilan dari Dewan Kota dan Dewan Kabupaten, Pak. Semuanya ada 44 orang sebenarnya, karena mereka mewakili masing-masing kecamatan, Pak. Dan pada kesempatan ini mungkin kali pertama audiensi Dewan Kota dengan pimpinan daerah mungkin, dan untuk kali ini dengan Bapak, dan mungkin nanti untuk selanjutnya itu udah Pak, saya pilih dari Provinsi Jawa Timur, Pak. Mungkin biar cepat karena waktu saya silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan tentunya sama-sama kita hormati Pak Wagub Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kami dari Forum Komunikasi Dewan Kota Provinsi DKI Jakarta menghadap Bapak. Yang pertama, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur tentunya yang telah memberikan SK kepada kami dengan SK Dewan Kota, yaitu SK nomor 1978 tahun 2013 yang dilantik pada akhir bulan Desember 2013. Saya Saripudin, Ketua Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur, mewakili teman-teman Dewan Kota yang ada di Provinsi DKI ini, kembali mengucapkan banyak terima kasih atas telah dilantiknya. Dan kedua, kami pun mengucapkan banyak terima kasih yang mana kami dapat diberi waktu untuk dapat bertemu dengan Bapak. Alhamdulillah Bapak dapat menyempatkan waktu karena kami berkirim surat semenjak tanggal 27 Maret, Pak, sampai baru saat ini kami alhamdulillah Bapak dapat menyempatkan waktu untuk kami. Mungkin sebelum kami istilahnya sharing lah, bagaimana layaknya anak sharing kepada bapaknya, kira-kira terlebih gitu, Pak Wagub. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu teman-teman kami, boleh ya Pak? Baik, saya mulai dari tadi, saya dari Jakarta Timur. Kebetulan kami dari Jakarta Timur membawa anggota yaitu Ibu Suyati, Bapak. Saya membawa anggota Pak Haji Agus. Selanjutnya ada di sini Dewan Kota dari Jakarta Pusat, ketuanya adalah Pak Firman, Pak Ferry, wakil ketuanya Pak Ardi. Selanjutnya Pak Bayu, anggota. Selanjutnya Pak Wagub, Ketua dari Dewan Kota Jakarta Barat, Pak Haji Maskur. Selanjutnya Ketua Dewan Kota Jakarta Selatan, Haji Anas MA, Pak Kiai, kebetulan. Dengan anggotanya Ibu Neni, Pak. Jadi Sri Kandi kita Dewan Kota ada dua, Pak, dari selatan dan dari timur.
Selanjutnya Ketua Dewan Kota Jakarta Utara Pak Haji Bambang, beliau sendiri. Selanjutnya Pulau Seribu Pak, Kabupaten. Alhamdulillah. Ombak udah tenang ya. Sendirian ya. Pulau Tidung Pak. Itu Pak Wagub. Jadi dari 44 Dewan Kota dan Kabupaten Provinsi DKI kami mewakili teman-teman yang datang pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah Bapak dapat terima. Semenjak kami dilantik dari Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei ini, boleh dikatakan Dewan Kota ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Dalam arti karyanya, konsekuensinya, semenjak kami boleh dikatakan berkompetisi di wilayah kami dari mulai tingkat bawah RW, RT, sampai dengan boleh dikatakan masyarakat itu Pak Wagub memperkirakan atau menilai bahwa Dewan Kota itu ya Dewan Kota Pak Wagub. Seperti apa pandangan masyarakat Dewan Kota? Tapi ya insya Allah siapa tahu hasil sharing kita, komunikasi dengan anak kepada Bapak, insya Allah nanti Bapak akan memberikan solusi-solusi terhadap kita. Karena kita lihat dan kita perhatikan dari mulai Dewan Kota terdahulu sampai dengan sudah 10 tahun lebih ya Pak. Sebelum masa kami memang kami sempat mendengar namanya Dewan Kota, tapi di masyarakat tidak ada karyanya lah, boleh dikata, tanpa mengkritiskan saya Pak pada Dewan Kota sebelum kami. Tapi dengan keberadaan kami, dengan terpilihnya kami 44 Dewan Kota dan Kabupaten ini, kami menunjukkan kepada masyarakat karena kami dipilih dari masyarakat. Menurut undang-undang kami adalah penggantinya daripada DPRD tingkat 2. Tapi disposisi keberadaan kami mohon izin sangat Gak jelas ya. Gitu Pak. Yang penting dapat gaji kan. Itu apa? Terus kantornya di mana tuh? Sekretariatnya di mana Pak? Di wali kota. Di wali kota masing-masing. Masing-masing. Iya. Yang membantu Barkas Haji sekretariatnya di Tapem, bagian pemerintahan. tata Ya pemerintahan. nanti paling tidak buat kami, kita dari siapa Pergub mau lebih banyak memberikan kekuasaan dan uang kepada lurah, camat, dan wali kota. Ya kita ingin, kenapa? Karena kami ingin merubah. Sebenarnya Undang-Undang 32 tahun 2004 itu, pemerintahan daerah itu, substansinya itu sebenarnya itu tidak ada lagi kepala pemerintahan. Jadi camat itu bukan kepala pemerintah lagi ya, tapi dia ada kepala unit pelayanan. Makanya saya bilang, sebenarnya nggak perlu ada nama camat lagi, sudah kalaupun boleh gitu loh. Jadi kalau kita masih menganut nama camat, ya silakan camat. Tapi sayangnya fungsinya itu kenapa nggak jalan? Kalau nggak ada duit, gimana mau jalan? Duitnya semua ada di Sudin, dikasih kecamatan, tapi dia patutnya kepada Kasudin dan dinasnya. Nah ini masalah. Waktu kita berkumpul dialihkannya semua kecamatan. Pikirannya yang salah. Kalau begitu di camat ada PU baru segala macam. Ya itu mah nambah pegawai lagi. Jadi kantor camat nggak muat. Nah itu salah konsepnya. Konsep itu dia seperti manajer di sebuah perumahan. Semua harus tahu. Nah kalau menurut saya Dewan Kota itu seperti itu. Kalau satu orang di Dewan Kota kecamatan, kalau Anda kerja dengan baik, Anda dengan mudah kalau ikut pemilu jadi anggota legislatif di DPRD satu Provinsi merem jadi dengan suara terbanyak. Sekarang Anda tidak mengurus seluruh Jakarta kan, hanya ngurusin satu kecamatan Anda kok. Ngapain mau diurusin satu kecamatan? Banyak hal. Orang yang kita urus, bukan barang nih, kan orang. Apa tuh orang? Terjemahnya gampang. Buat penuh otak, perut, dompet. Tugas itu nih. Dia bantu kita monitorin itu kan. Ngapain pakai peneng? Masa sih satu kecamatan aja ada dari situ? Kan orang kecamatan itu juga kan? Masa kecamatan itu nggak tahu apa yang terjadi? Gila nih orang saya bilang. Di rumah nonton TV ya dulu apa kerjanya? Keluar nggak mau tahu.
Masa satu kecamatan Anda tidak tahu? Terus kalau ada kecamatan berbeda, ada kan pasti singgungan kecamatan kan? Kan ada forum komunikasi satu wilayah. Iya kan? Kalau nggak forum komunikasi pun kecamatan ada masalah kan kumpulnya sekretariat di kota. Ketemu dong yang satu kota wilayah bisa duduk bareng. Apa yang mau dikerjakan? Ya harus dipikirkan semua tuh targetnya orang. Apa tuh otak penuh? Dari sisi pendidikan, sisi rohani, sisi seni budaya, ya kan? Itu kita harus urus, harus tahu apa yang kurang. Nah, tingkat stres, lingkungan, semua. Yang perutnya mana? Ya harus sehat. Nggak boleh ada satu orang pun yang tidak sehat. Dompet penuh, ya hemat duit. Bisa contoh apa yang sederhana. Sekarang saya tes nih Dewan Kota nih. Tahu nggak BPJS Mandiri? Yang mandirinya? Nggak tahu, pasti. Lalu saya tanya, misalnya ada tetangga kita sakit nih, kebetulan dia itu tidak pakai KJS ya, KJS itu di IKN, masuk KJS. Dia tadi merasa masih cukup uang nih. Ya dia obat sendiri aja, masih cukup uang, ya dagang apa gitu. Tapi dalam perjalanan ini penyakitnya nggak sembuh-sembuh nih. Bangkrut dia. Baru mau urus KJS, mau ulang udah ditahan di rumah sakit nih. Pasti dia bingung dong, kata modalnya habis. Gimana cara bantu? Urunan katanya. Salah. BPJS Mandiri, kenapa kita bikin model di DKI? Kalau asuransi swasta, kalau Anda lagi sakit, bisa nggak beli premi? Enggak. Bisa. Kalau habis sembuh, bisa nggak beli premi? Enggak. Udah sembuh bisa. Tapi di catatan, kalau penyakit yang sama nggak ditanggung 3 tahun sampai 5 tahun gitu kan? Makanya kita butuh BPJS, butuh jaminan kesehatan nasional ini. Kalau kesehatan nasional orang cuci darah nih, nggak cuci darah, ya masa punya duit. Kenapa nggak mau hemat duit Anda sih cuci darah? Anda beli dong BPJS kesehatan. Kayak Mandiri, BPJS hanya 25.000, kalau mau kelas 1 59.500, 60.000. Satu pulsa seminggu ini sebulan, Anda udah ditanggung. Nah yang nggak mampu kami tanggung. Kami udah tanggung 4,7 juta orang. Gak mungkin semua sakit kan. Kita tanggung nih 4,7 juta orang di DKI ini. Nah yang nggak ditanggung juga jangan sampai dompetnya kempes dong. Padahal dia mampu kan. Ya beli aja yang kelas 1. Kalau nggak mau kelas 3 yang 10 orang satu kamar. Kelas 1 kan cuma 2 orang. 60.000 kasarnya. Anda beli. Itu tinggal telepon. Berapa telepon itu? 400 ya? 500 bukan? Yang itu BPJS, kantor BPJS. Nah ini harus tahu. Yang 500-400 kayak ada yang tadi. Kan aku ada JKN, ototek aku di Pemda itu. Ada di situ kok. 500-400 teleponnya. Ya kalau saya 500-400. Tinggal tanya ke BPJS, kantor BPJS di RSUD, Puskesmas BPJS. Bisa langganan. Nah ini seluruh masyarakat harus tahu. Ini dalam rangka target kita di Jakarta, semua orang terlindungi oleh asuransi kesehatan. Ya nggak mampu kita bayar. Bapak Ibu ini harus tahu nih. Yang kedua harus incar tuh RT RW yang nakal itu yang suka ngemplang lahan kita, lahan hijau, sungai tutup-tutupi. Untuk apa? Untuk jadi kios-kios disewain. Betul. Itu jadi tahu. Ya kan? Itu dari sisi yang kurang enak nih kan. Pasti hadapan dengan orang. Karena semua sungai kita, 13 sungai utama dihubungi dalam 800 saluran air antar sungai. Dan sekarang berantakan semua, didudukin orang semua. Termasuk jalan inspeksi sungai. Semua kita mau bongkar. Nggak ada toleransi. Saya akan bongkar itu semua. Dengan segala risiko. Kita mau bongkar. Dan dia nyewa-nyewa rumah nggak bisa lagi sih. Ini pasti ribut. Nah, tapi yang mau dapat tadi jadi DPR gimana caranya DPRD ini? Kalau satu kecamatan dukung selesai, betul nggak? 500-400. Teleponnya 500-400. Tidak fisherman, ini kasih. Ya, yang kita lakukan apa? Cari tahu. Kita punya list di dinas sosial. Bisa kita cari tahu siapa yang cacat, berkekurangan di setiap kecamatan.
Anda harus tahu siapa yang perlu dibantu. Nah, siapa yang perlu dibantu, misalnya dia betul-betul butuh KJP, tapi dia nggak dapat kartu Jakarta Pintar. Ini kan Anda harus cari tahu siapa. Nah, manfaatkan jaringan kita ada untuk bantu dia. Sama juga orang pengen nggak punya rumah, kawasan kumuh, bisa nggak difasilitasi? Kawasan kumuh itu ngomong sama orang kecamatan itu kan, kita bangunkan kampung tiada. Anda yakinkan kenapa ini penting peran Bapak Ibu? Mungkin Pulau Seribu agak beda nih ya. Banyak sekali kampung deret kami gagal hanya karena tidak ada kesepakatan antar penduduk. Misalnya contoh yang sederhana, kalau Anda punya rumah yang 50 meter persegi, jelek, sempit, gak ada matahari. Kalau kita ambil kan kita masih buat jalan matahari supaya masuk kan. Anda dapat 36 meter, kalau udah jadi bagus. Rumahnya semua modelnya dapat sertifikat, dapat IMB, mau pasti. Ya 50 ngalah 36 nggak apa-apa lah, siapa yang nggak mau jadi bagus kok, lingkungan jadi bagus. Tapi mulai Anda tidak mau ketika ada tetanggamu yang 26 meter persegi, dapat 36 juga, Anda sudah nggak terima tuh. Nah ini yang bahaya. Kita nggak mungkin dong bikin ukuran tertentu, nggak jadi. Nah ini kan mesti ada orang yang kalau ada terpilih sudah datang ngomong kan. Atau di kampung kumuh, tidak semua kecamatan kumuh ada yang bagus, ini khususnya di kumuh. Ruang bermain anak, ruang bermain lansia, taman, ada nggak tempat? Yang ramah anak, ramah lansia, atau tempat untuk olahraga taman, nggak ada. Tanah nggak ada. Anda cari, tanya Pak Haji mana, Bu, apalah Pak apa, engkau mana yang punya rumah, punya tanah, atau rumah tua, suruh jual kepada kami. Kita belilah 500 meter kayak rumahnya, atau beli 2-3 biji rumah, kita bongkar, kita buat taman di tengah kampung kumuh. Bapak Ibu, cari semua kampung, lapor kepada kami nanti, kontak sama saya, kirim surat. Ya semua RW kumuh, kampung manapun kita punya taman. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Perpustakaan segala macam, pasang wifi di taman itu segala macam. Boleh kan? Kan itu kreatif, harus ciptakan sesuatu. Nah ini butuh orang di dalam yang tiap hari tinggal di situ yang mikirin. Ini fungsi Dewan Kota seperti itu. Ya sama juga PKL yang dagang segala macam. PKL diusir, ya mana bisa? PKL kan mendekatkan diri kepada tempat orang ramai. Saya pegang mana? Ada yang mau jual tanah nggak rumah tengah-tengah kampung itu? Kalau jadi taman, orang semua ngumpul, pasti pedagang laku kan? Dan kita atur. Jadi tiap kecamatan punya persoalan masing-masing. Yang Dewan Kotanya harus mikirin. Masa Anda nggak tahu urusan kecamatan Anda? Kan kacau ya? Kan semua harus belasan di kecamatan itu kan? Iya, betul. Kalau nggak tahu kan kacau banget nih. Jadi harusnya kita udah punya agen loh, Pak kecamatan. Nah ini kalau kita gunakan, pernah pakai west.com kan? Untuk tahu lalu lintas macet, nggak macet, segala macam itu. Nanti mungkin Juni atau Agustus kita mau launching namanya itu safety pin. Itu taruh di app di ya Google Play apa, beli situ, nggak usah beli, ambil. Itu kita bisa laporkan, ini toilet umumnya kotor, ada sampah, terus merasa lampunya kurang terang atau nggak aman, jadi nggak lapor. Kita bisa lihat di sini. Kalau semua orang melaporkan itu di kecamatan nih, nah kita harus libatkan Dewan Kota tuh yang saya mau bikin sistem, termasuk yang safety pin sama ini, termasuk yang Kominfo mau bikin itu loh, yang mau dibikin dari Butika itu, yang sistem report. Ya ada apa-apa kayak jadi Bapak Ibu tuh harus jadi kayak wartawan tuh nggak? Tapi buat SMS saya pusing lama-lama. Nah saya pengen masukkan ke satu sistem. Jadi kayak wartawan nanti saya keluar berita tuh. Jadi kecamatan Bapak Ibu paling banyak dikeluhkan apa? Sampah. Ngomong aja, apa aja ngomong. Kami akan tangkap sendiri, sistem kami akan mengatur. Petugas males atau butuh modal kerja. Kecamatannya ada orang bagus nih, dia kerja nih, dia kurang modal nih.
Kita mau menciptakan baik pengusaha kecil menengah. Baik orang ngutang nggak jelas dipalakin dari penton-pentonnya. Kalau dia usaha bagus, kenapa nggak dibantu? Yang lebih tahu siapa? Kenalin orang sana. Dewan kota. Kecuali bapak ibu memang orang yang cuek banget ya. Kagak dikenal, kagak mengenal lagi. Kalau kagak dikenal harusnya nggak jadi dong, nggak kepilih kan? Logika gitu kan? Bisa juga ada oknum kayak gitu. Panitia disogok, gitu. Jadi nggak pernah kampanye tapi menang aja. Dia beli suara, itu lain lagi cerita gitu. Nah kami yakin harapan kami seperti itu tadi. Pikirin hal-hal yang bisa membuat orang otak penuh, perut penuh, dompet penuh. Nah pikirin hal-hal yang bisa membuat hal-hal yang bisa membuat otak orang tidak penuh, perut tidak penuh, dompet jadi kosong. Nah itu harus kita tangkis seperti apa. Nah jadi kita pengen peduli di kuping, mata, telinga dari provinsi. Bisa nggak wali kota nakal, camat nakal, lurah nakal? Bisa. Nah ini mesti laporin. Jangan fungsi kayak LSM tanda kutip. Justru nakal saya laporin. Lu kok kamu kasih gue laporin. Oh iya. Nah itu masalah. Ini dari sisi ini semua ya. Terus sisi yang lain apa? Bangunan, semua pembangunan itu rata-rata curam ya. Dapat izin praktik di lapangan itu nggak ada. Tapi udah ada LSM tanda kutip yang ngerjain saya juga. Saya belum tahu sekarang. Dia kirim surat ke kita bilang bangunan ini nggak ada izin, semua melanggar. Wah, saya dengan cepat kirim orang bongkar. Akhirnya apa di lapangan? Senang di LSM. Kenapa? Ternyata bangunan itu dia peres. Karena nggak bisa memeres, dia manfaatkan saya, brengsek. Nah, begitu saya bongkar, nah gue bilang kan, lu nggak mau nyetor ke gue sih. Lu kalau nyetor ke gue nggak gue bongkar. Ya sekarang saya balik, saya udah tahu caranya. Yang main dengan mereka, kalau ada laporan ke saya nggak bongkar. Saya urus izinnya. Dia nggak lapor ke saya bongkar. Cuma ada ruko tuh ke sini, karena sini caranya kalau udah kebongkar, udah kebangun nggak boleh bongkar katanya. Siapa bilang? Cuma kan mau bongkar setengah Jakarta dibongkar. Semua ngarang, semua ngaco semuanya. Nah ini juga perlu melihat, melaporkan oknum-oknum mana. Tujuan Dewan Kota kan membuat kota lebih nyaman kan. Kalau ada yang mau hidup lebih nyaman harus tertib. Kalau tertib ya penegakan hukum. Nah penegakan hukum butuh orang-orang yang idealis, yang tidak punya kepentingan selain untuk kenyamanan kota. Nah kita ingin saling silang. Nanti diminta itu telepon-telepon Dewan Kotanya sama PIN-nya semua pakai BlackBerry. Tapi kita komunikasi kita jadi gampang. Sampai nunggu sistem saya jadi. Nah kalau safety PIN itu keluar, pasukan kita tuh tinggal lihat daerah mana yang macet, datang. Daerah mana yang merasa orang lewat situ merasa nggak aman, kan ada tandanya nih. Kita kirim orang patroli ke situ. Nah ini konsep kerja tuh seperti itu saya kira. Musrembang kita udah Musrembang, tinggal laporkan ada apa. Kalau soal jalan jelek segala macam, ada sampah numpuk, ya harus. Nah itu juga laporkan dong kalau ada sampah numpuk nggak diangkut lebih dari sehari segala macam. Ini berarti kan sudah nggak kerja nih. Nah siapa yang kerja per kecamatan, banyak tugas nih. Mohon maaf aja, saya pikir kan memang orang rela kan mau untuk kerja di kota lebih nyaman, Dewan Kota bukan karena jabatan mau pengen atau mau gaji segitu. Nah ini saya harap nanti juga Dewan Kota harus tahu persis nih, petugas taman yang nyampuin taman sana siapa saja, namanya siapa. Ya kenalan dong, masa satu kecamatan nggak bisa sih kenalan tukang sapunya aja. Keliling tiap hari 5 tahun jabatannya? 5 tahun. Ih, masa nggak bisa dapat siapa tukang sampahnya di seluruh kecamatan itu? Harus kasih tahu. Kita bisa duduk bareng cek ini. Benar nggak dia sapu di situ? Udah saya gaji UMP. Jangan-jangan tukang loper koran, tukang parkir dibilangnya tukang sampah. Duitnya keluar terus. Bisa dong, saya kan mesti lewat bank, bagi hasil gimana? Nah ini daftar ini harus bisa menyelamatkan sehingga orang sekecamatan itu tahu nih kerjanya Dewan Kota kan pasti orang mesti ada tanggung jawab, ketemu mereka ngomong nih apa yang udah saya kerjakan supaya terpilih lagi. Nah kalau bisa ngurus kerjaan kalau satu kecamatan, ini bukan kecamatan di Belitung Timur, di Jakarta loh. Bisa lebih baik satu kecamatan, bisa lebih baik penduduknya
daripada kabupaten saya. Ini kalau udah setengah orang pilih aja jadi, kursi jadi di DPR RI aja aku jamin jadi. Kalau udah betul nggak? Kalau DPRD jadi satu kecamatan berapa orang rata-rata? Ada 120 sampai 200 ribu. Makanya. Itu Itu tadi lebih baik dia penduduk Belitung Timur. Ini kan kalau jadi anggota masuk DPR ini berapa? Kalau masuk partai besar ya, cuma 20.000, 30.000 juga masuk. Masuk DPR RI. Masa 10% saja kecamatan Anda kalau suka sama Anda tuh masuk DPR RI. Kalau DPR di Jakarta mah merem aja kalau kerja di kecamatan dengan benar. Tapi ada yang dilaporkan. Jadi orang yang cacat, orang tua yang sakit di rumah, dibesukin, datangin. Kontak kami, kita kirim dokter puskesmas datang. Enak aja loh ada puskesmas keliling, ada dokter nggak mau besukin orang. Yang betul nggak bisa jalan ya, diurusin. Orang miskin nggak bisa beli kursi roda, tongkat. Ada anak miskin nggak bisa beli kacamata untuk baca segala macam. Ada orang yang ijazahnya nyangkut, ya kan, sekolah swasta ijazahnya nyangkut nih, nggak bisa tebus nih. Udah kerja nih, lapor saya, bayarin, bener, bayarin. Berarti Caranya? ya lu BBM gua tuh SMS gua bayarin. Iya bener, nanti kita minta semua pihak gitu. Kita cari, jadi kan langsung bapak ibu langsung dapat jasa dong. Nah nanti lebih penting lagi per tahun Juni Juli ini saya ingin semua kantor camat, kantor lurah itu jadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. PTSP hanya 60% itu yang online, yang sisa kan enggak, masih di SKPD yang lain. Sisanya anggap calo tanda kutip. Apa calo tanda kutip? Semua urusan masih di depan meja dia pusing. Jadi saya nggak mau lagi urusan apapun orang Jakarta muter-muter ke dinas ini, balik lagi, bingung kan? Datang aja ke kantor lurah camat. Syaratnya apa? Saya nggak tahu, lu cari tahu, gue nggak mau tahu kira-kira gitu. Lu kena isi, kapan ini selesai ini? Nggak tahu, tanya sama bos tuh kapan selesai online. Udah tahu selesai, gue balik lagi ya. Minggu depan ya. Kalau lu nggak selesai, gue catat nih, lu nggak selesai nih. Gue pecat nanti yang di depan itu. Kamu harus beresin surat saya. Jadi jangan orang Jakarta yang pusing, biar PNS yang pusing enak, yang pusing-pusing gitu. Soalnya kita yang pusing kan, urus surat ini bolak-balik pusing kita. Akhirnya pakai calo. PNS juga calonnya sebagian. Nah, aku jadi sekarang bentuk pasukan calo. Jadi PTSP itu selain terpadu satu pintu juga calo tanda kutip. Nah ini yang penting diawasi juga oleh Dewan Kota. Nah jadi kalau saya belusukan nih, aku teleponnya Dewan Kota loh. Kalau masih kecamatan ini dong. Kalau pas lagi ada ya, Anda kasih tahu saya tuh masalahnya apa. Ya aku langsung janji itu. Besok belusukan ke kecamatan kamu ya. Lu udah siap-siap dulu. Enggak, bukan maksudnya orang yang lain siap-siap. Ini nggak mesti kan kerjanya semua kerjaan yang lain. Kalau kebetulan ada ya. Nah kalau udah sering lapor ada masalah apa. Jadi minimal buat saya itu saya punya 44 agen ini. Tiap orang di kecamatan. Cuma satu kecamatan loh, apa yang susah? Yang gedung-gedung tinggi-tinggi kan pas ke bagian barat. Central Park gak usah urusin. Wah, gak usah diurusin. Yang diurusin yang di Duri Kepa gitu. Amora gitu. Iya lu kalau Taman Anggrek gak usah diurusin. Kalau yang di pusat di Menteng, ngapain urusin yang di Menteng? Menteng dalam yang diurusin. Kalau Menteng yang gede-gede gitu, Imam Bonjol urusin apa? Ini kan udah berkurang kan pembagiannya kan. Nanti bisa lakukan. Ya saya kira banyak, yang penting masyarakat harus dilaporkan, diundang, dilaporkan apa-apa. Itu dia bisa endorse kan, ini kalau datang, ini akibat dari laporan ini. Dinas sosial sudah manfaatkan, kita punya semua dinas bisa manfaatkan. Jadi apa saja, jadi ini ibaratnya 44 orang itu mesti orang yang cerewet gitu kan. Dari anak kecil cerewet sampai ke kakek nenek-nenek cerewet. Lu lihat apa aja yang gak berkenan, Anda mesti tweet ke kami saja. Anda harus tulis. Nah nanti kalau tulis kode itu tuh yang tanya sama Kominfo udah siap belum? Kemana dikirimnya? Foto segala macam. Ini cukup kasih tahu aja. Semua punya
telepon canggih-canggih, semua Android rata-rata. Ini BlackBerry itu tinggal kirim. Jadi kita utama, jadi dia utamakan dulu dalam ngomong Kominfo. Saya ingin 44 Dewan Kota ini harus dilengkapi dulu untuk kontak komunikasi seperti ini. Jadi kita bisa tahu perkembangan kecamatan, semua kecamatan, termasuk Kepulauan Seribu. Yang tahu aja, kalau saya paksa yang tahu aja. Itu yang keterlaluan kan, misalnya orang gizi buruk, bayi gizi buruk atau orang gizi buruk di kecamatan Anda nggak tahu. Aduh, itu memalukan. Aku sekarang langsung cari alasan, salah Dewan Kota. Aku mana tahu kecamatan itu. Iya dong, aku mana tahu. Masa di kecamatan Anda tidak tahu ada kakek nenek yang sampai nggak bisa makan? Tidak kasih tahu saya dong, kok sampai nggak bisa makan. Kita usaha bantu dia sebisa kami bantu. Nah, masa kakek nenek mesti pakai apa ya? Pakai kayu yang buat tongkat aja. Terus kadang-kadang PVC plastik, kok patah gimana? Kasih tahu saya cuma berapa puluh ribu, berapa ratus ribu sih alat gitu. Aku yang beliin. Yang penting dia nggak mampu ya. Jadi itu model-model harus tahu. Yang ijazah nyangkut juga kita semua mau tahu. Dia jangan suka jadi nyangkutin loh. Dia bayar. Kita bisa tahu. Minta bayar nyangkut, handphonenya BlackBerry anaknya kurang ajar kan. Itu semua mesti jelas. Kita bisa kok lakukan Jakarta. Kumuh, tanya, ya mau harga pasar siapa yang nggak mau jual sih? Ngalah dong. Kalau dia masih nggak mau ngalah, kita bisa ngerayu dia. Udah dapat. Nanti saya tulis Taman Budi, bisa namanya Budi. Ya selain kamu jual tanah kamu dapat nama dikenang seumur hidup. Yang tulis nama taman kamu. Mau disumbang kan? Ya, kayak Pak Henganto kan, dia punya 2.400 meter bekas gubernur. Jadi saya mau jual. Katanya mau jual, saya bilang, mau apa tidak rendah 2.400 meter. Akhirnya dia mau jual. Jual saya mau bongkar 2.400 meter jadi taman. Saya kasih nama Taman Hengantung. Jadi kalau nanti di tengah-tengah yang rumah-rumah sempit, tanya punya siapa, kita beli aja. Nah terus satu lagi apa pengawasan? Kita Jakarta ini kan banyak sekali embung-embung sebetulnya. Tanah-tanah yang rendah, kalau hujan kan buat nampung air nih. Resapan. Jadi karena di sertifikat orang, suka dia jual ke orang, dia bangun rumah. Kalau gede dia bangun apartemen, yang mati aja tetangga-tetangga. Orang bangun rumah, orang kaya bangun rumah pasti tinggiin gitu, Jakarta banjir kan. Tadi kan tempat air, dia tinggiin airnya kemana? Ya ke kiri kanan tetangga. Ya tenggelam rumah orang, begitu hujan banjir. Nah kalau ketemu tanah model begitu, tanya juga punya siapa nih tanah-tanah air kayak gini nih, yang model embung ini, kalau di kecamatan saudara nih. Kasih tahu kami beli. Kita beli, kita dalamin, bisa buat pemancingan, bisa tempat wisata. Kami yang beli, Pemprov. Dapat lagi satu taman. Daripada dia uruk, mempersoal jadi masalah di luar. Nah yang lebih tahu mana yang rendah, mana yang lubang, saudara dong lebih tahu. Masa kecamatan kamu yang kamu nggak ngerti, yang kacau bener nih. Ya kan? Kasih tahu kecamatan. Tuh waktu pemilihan kan ada timnya juga di kelurahan-kelurahan ada dong. Ada RT RW dong yang bantuin kan. Nah minta lagi RT RW-nya urus. Bila perlu tim sukses sudah nyalon RT nyalon RW. Nanti laporan RW nggak benar, RT nggak benar, kita buat program pecat aja. Aku lagi suruh siapkan SK gubernur udah nggak sesuai itu. Nah saya mau berubah SK gubernur bisa pecat RW RT yang ketahuan nggak beres. Kalau kita bisa kontrolnya. Mohon izin Pak Wagub, tadi bilang RT RW bisa dipecat. Kita lagi siapkan SK-nya itu Pak. SK berapa sih? SK 36 itu ya? Harus direvisi. Itu udah nggak sesuai itu SK itu. Nah untuk revisi kita bikin, kita punya kuasa pecat atas usulan bisa Dewan Kota atau apa. Kita Dewan Kota itu bisa ada kaki tangan. Ya cuma bikin surat-surat itu mah yang kamu dirobah tidak suci. Betul. Mau revisi Pak Wagub. Nah kami kebetulan nih juga mau menanyakan sama Pak Wagub yang terhormat, itu kebetulan pergub kita juga masih menggunakan yang lama Pak. Ganti revisi aja laporannya. Pak Wagub. Ya kalau Perda agak lama. Kalau Pergub semua sehari 1.000 pun boleh kan? Mantap.
Sudah tidak relevan Pak Wagub. Mungkin ada kawan kita yang mau bicara Pak Wagub, Pak izin. Apa yang nggak relevannya? Mungkin Gajinya nggak relevan. Betul Pak. Oh, UMP. Iya. Tapi ditentukan lah harus UMP atau berapa, nggak boleh ngomong juta. Jadi dalam pergub itu tidak boleh bicara angka. Nanti kejadian kayak di negara bagian apa ya, di Amerika itu lucu loh itu. Negara bagiannya lucu banget. Gaji gubernur dan DPR-nya semua itu hanya $100 setahun. Sampai sekarang nggak ada yang mau robah, karena robah repot. Karena angka ya. Kenapa nggak ada yang robah angka? Dulu diterjemahkan untuk gaji gubernur itu nggak tahu beberapa belas kali dari tukang yang kerja di kebun gandum, di ladang gandum. Nah waktu itu dihitung jadilah angka $100 waktu itu. Dulu udah gede banget $100. Karena dia pakai angka, nggak pernah di Roma, mati sekali juga $100. Ini kejadian ini. Nah harus menggunakan UMP berapa kali misalnya. Sama kayak sopir Transjakarta kami kan articulated kan, 3,5 UMP. Kita cuma 2 juta Pak. Wakil. Ya ini kan yang kerja sambilan, kayak masih kayak berbakti kan. Tapi kalau kerjanya bagus kita berani, asal saya data-data itu bisa kasih ke saya. Siapa Pak? Kalau juga dapat duit yang bulan itu sih saya juga malas. Tapi kalau 44 orang ini bisa kirimin berita terus boleh. Siap Pak Wagub. Bila perlu kita bikin sistem. Jadi kalau ada sistem, saya sama Kominfo, saya sudah bikin satu sistem. Ya, tiap hari dia harus kirim berita. Situasi di lingkungan apa aja dia cerita. Kayak ini aja, kayak orang lagi curhat atau apa. Karena itu keyword semangatnya. Mau aja, tulis aja. Apa aja Anda tulis. Nah kalau pakai Android, gak usah kasih tahu Anda ada di mana. Asal di rumah ya, kita udah tahu di kecamatan mana. Karena ada Android, langsung saya waktu masuk saya udah tahu. Ini ngomong ke Kominfo nih. Nah saya pengen diaplikasikan di 44 Dewan Kota. Nah nanti duitnya untuk operasional itu dimasukkan di situ, di dalam pergub. Nanti kalau kirim berita sekian kita harus kasih berapa, apa selain ada ininya. Bisa seperti, atau kalau nggak usah langsung aja. Dia wajib kasih seperti ini. Kayak TKD Pak. Jadi kayak tunjangan kinerja daerah, kalau dia tidak memenuhi kirim berita tiap hari atau seperti apa, berarti tunjangan ininya kita ambil. Nggak usah kurangin, langsung hilangin aja. Jadi kalau salah satu hilang semua gitu. Kalau cuma satu, ini cuma satu katanya. Kita maunya kan tiap hari ada yang laporin kan. Kalau Dewan Kota ngapain kerjanya? Sistem itu harus jalan dulu. Perangkat itu harus ada. Udah ada, lagi siapin, udah jadi sebetulnya. Kemudian apa kita nggak melangkah lebih jauh Pak Wakil? Karena ini tupoksi kita ini sebagai Dewan Kota hanya sebuah lembaga konsultasi. Konsultasi kita nggak miliki lembaga konsultasi. Kan ada nggak usah ngawasin, ada cuma konsultasi. Itu bagian dari konsultan saya kan. Saya minta data, masa ada nggak kirim ke saya? Oh, berarti lebih baik kalau bisa dimasukkan dalam pergub tadi Pak Wakil. Jadi kita agak punya sedikit. Itu konsultan kan, kita harus melaporkan semua konsultan. Iya. Dia mah kumpul sekali baru ngomong, kapan ngomongnya? Tiap hari lu boleh kirim data. Jadi sistem saya kan mengatur. Takutnya kita overload gitu loh, enggak ya, tidak overload ya kita ya. Saya juga nggak pasal overload, semampu Anda kerjain kok. Yang penting Anda harus kasih tahu masih hidup apa enggak ya gitu. Ya kalau ada berita kan saya tahu. Ya nggak ada yang susah sebenarnya, asal punya hati ya. Tapi mau jadi Dewan Kota kan gara-gara punya hati bisa mengurus kota kan. Oh iya pasti. Masa tiba-tiba kepilih jadi nggak punya hati cuma pengen pendeknya doang gimana? Pak Gubernur, Pak, ini Pak, kalau kita mau melangkah dari awal situ, ini kan ada sebagian teman-teman di tingkat baik di kelurahan atau ada camat yang welcome, ada yang juga tidak welcome. Benar. Ini kendala. Nggak apa-apa. Nggak, makanya gini, Pak. kan lapor langsung ke saya. Ya ini sekarang saya sama camat dari gede yang mana? Tapi nggak di masalah kalau kamu nggak punya akses ke saya. Sekarang sudah. Ya, tapi kan tetap secara minta pin BlackBerry-nya dari langsung ke BlackBerry saya pegang sebagai PNS. Tinggal itu saya Dewan Kota kecamatan mana gitu ya. Nah, kita tulis semua.
Enggak, yang penting gini Kita Pak. aja yang add nanti lihat. Kalau orang add aku bingung di siapa nih. Enggak, tapi kalau Bapak sebagai pimpinan kemudian bicara kepada Pak Camat, Pak Lurah, agar kan mereka ada setiap hari ada acara, setiap minggu itu kan ada rapat koordinasi. Itu kadang-kadang teman-teman ini nggak disenggol. Kadang-kadang gini juga, kalau mau diundang ada juga stres. Anda kan kerjanya bukan di situ aja sebetulnya. Enggak, tapi tetap Pak. Kalau tiap kayak rapat mesti undang, nanti juga masalah juga. Kamu bisa nggak hadir lagi. Lebih baik jangan masuk dalam pergub loh. Kalau dalam pergub wajib undang datang, lama-lama Anda minta gaji full 100%. Karena hidupnya dari Dewan Kota. Terus kan kami nggak mengharap yang dapat Dewan Kota ini pengangguran nggak punya kerjaan loh. Yang kayak di DPRD semuanya sebagian karena pengangguran dari politisi gitu. Bahaya. Nah justru Dewan Kota ini berkonsep Anda ini udah pekerjaan yang biasa, udah sibuk urus yang lain, ini Jambi. Jadi kita bisa hindari kan, kalau mau pensiun nggak boleh. Nggak masalah kok, kalau nggak undang bilang aja, tinggal bilang perorangannya bilang Pak Camatnya. Kalau ada kegiatan undang saya, ya kan? Tidak perlu bikin surat Dewan Kota apa diketik, kasih camat tembuskan kepada saya, kepada wali kota. Bahwa kalau Bapak ada kegiatan seperti ini, undang saya hadir di kecamatan Bapak, boleh. Bikinnya surat seperti itu. Ya yang nggak bisa hadir ya jangan, kalau paksain semua undang, nanti absen Dewan Kota ini sebulan diundang 10 kali, datang hanya sekali. Nanti di masyarakatnya jelek loh. Ada kursi Dewan Kota sama kayak DPRD dulu. Kalau semua acara seluruh yang terhormat 94 orang dulu, 96 ya? 97 orang itu diundang harus nyiapkan 97 kursi kan mereka. Nah kita nggak tahu dia datang nggak datang. 97 orang kagak datang. Itu kursi bukan nggak ada yang berani isi loh, kosong lompong di depan. Akhirnya diputuskan kalau gitu undang pimpinannya aja deh. Kalau pimpinan nggak bisa datang minta wakil. Pimpinan pun kagak datang. Semua upacara hampir nggak ada anggota DPRD hadir. Kosong. Masyarakat melihat malu nggak? Langsung masyarakat menganggap ini nggak datang. Masalah juga loh. Jadi kalau mau datang kirim surat aja kerja. Minta semua acara saya minta diundang. SMS pun boleh. Tembuskan ke saya. Kalau yang nggak mau nggak sanggup jangan ditulis. Ini kosong. DPR undang, oh nggak ada. DPR undang nggak ada. Yang penting laporkan aja. Misalnya lapor ke camat, bukan lapor ke camat, lapor ke saya langsung. Saya langsung manfaatkan semua dinas SKPD untuk selesaikan. Jadi saya senangnya ada Dewan Kota. So gini juga Pak. Ada 44 agent. Camat ada juga yang bilang, udahlah jangan langsung lapor ke atas, ngomong dulu kita ke bawah. Ada yang begitu ngomong. Nanti nggak beres. Camat saya ngomong begitu. Oh ini nggak beres. Tapi lama-lama Anda butuh uang berapa? Gitu kan? Makanya gitu, saya pengen ada mereka dilibatkan Dewan Kota dalam rakorwil di tingkat kecamatan. Kan ada, kita sering dapat masukan nih dari RT, dari RW ketika kami turun gitu. Nah kan medianya rapat mingguan lurah dan camat. Bikin aja surat kalau mau rapat mingguan mau nggak tahu. Kalau ini mewakili 44 setuju, saya lebih senang. Mau tiap hari rapat juga saya senang. Sama ada sebagian kita kan, karena belum tentu semua sanggup loh. Kalau dari LSM memang kerjanya begitu ya teman. Cuma satu hal gini bahwa mungkin kita perlu sedikit review bahwa Dewan Kota ini sebelumnya itu dipilih sama DPRD. Jadi baru di era sekarang ini itu langsung pemilihan masyarakat. Independen. Sehingga ekspektasi masyarakat itu sangat besar sekali. Makanya wajar kalau mereka tuh sekarang menanyakan kiprah Dewan Kota. Itu kan saya udah buka jalan. Kenapa? Nanti tidak bilang dong, saya langsung akses Wagub. Betul. Dari yang disampaikan sama Pak Wagub barusan itu saya sangat setuju sekali dan siap lah untuk bisa menyelesaikan itu. Akses langsung. Betul. Memang problem birokrasi ini Pak Wagub, kalau nggak tertulis itu mereka pada melintir semua. Itu tadi, makanya saya bikin sistem. Laporan kan tertulis nih. Asal pakai Android ketahuan di mana, ya kan? Kalau lewat Android murah juga bayar 150.000 juga nggak usah beli unit dikasih smart friend di Jakarta. Betul. Di dalam kan kita kan dasar hukum itu Perda 6 2011 awal ya. Di dalam Perda 6 2011 itu sebenarnya tugas fungsi
kita tuh sangat minimalis lah, nggak komplain dengan apa yang disampaikan Pak Wagub tadi gitu. Padahal kalau bicara tentang semangat kita setuju sekali dengan semangat Pak Wagub itu. Artinya secara fungsi kalau mengerjakan fungsi lebih besar, kenapa yang bahaya kan kalau Perda melarang kerjakan Anda kerjakan. Kalau Perda tidak mencantumkan, kenapa kalau Perda nggak mencantumkan terlalu banyak fungsi itu? DPRD takut disaingin. Dong, kalian kan saudara jadi pesaing di pemilu berikutnya atau melakukan fungsi itu banyak. Kan semakin banyak kan ini ya, kan? Suasana kompetitif jadi bagus juga. Iya, justru DPRD berpikir karena Dewan Kota ini ya sekedar memenuhi undang-undang saja lah, kasih sekedarnya. Iya. Kan soalnya cuma sekedar melengkapi dan penderita. Karena mereka juga langsung yakin nggak mungkin kamu bisa akses ke gubernur wakil gubernur. Iya dong, dia udah hitung dong. Iya. Sudah mengkritik. Jadi ngapain pusing? Sebenarnya kalau saya bacakan Pak, puas juga karena anggota dewan itu punya tugas membantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota. Kan luas sebenarnya Pak itu. Kalau mau tinggal mendefinisikannya seperti apa aja. Sayangnya di pergubnya itu nggak dijabarkan karena pergub masih pergub yang lama. Itu yang mau saya jabarkan sebanyak mungkin fungsi yang ada mau kerjakan. Kalau jabarkan nanti Anda gagal lagi, nggak bisa. Ini udah baik banget kok. Saudara cuma dibilang sistem saya kan kirim berita kayak wartawan. Jadi tiba-tiba saya di Jakarta, saya punya berita online, kira-kira gitu ya, punya majalah atau koran online yang menempatkan 44 wartawan di semua kecamatan. Iya. Dan wartawan saya pun tidur di kecamatan tersebut, kira-kira gitu loh. Ya nggak tahu kamu punya tidur tempat lain, saya nggak ngerti deh. Ada orang rumah yang tidur di kecamatan Anda gitu loh. Jadi itu dahsyat loh kalau semua jadi agen. Nah, makanya sama Kominfo, saya lagi kerja sama aja sama Ibu Tika itu. Ya kita ketemu dilatih aja cara bikin berita. Sederhana aja berita. Tinggal kirim, dan kami keluar tuh laporan sampah masih terus sama enggak. Nah ini wali kota juga akan lebih takut sama kalian karena langsung lapor. Kalian kenapa nggak lapor pada kami? Ya bapak kasih kami pin bapak dong, kami lapor ke bapak gitu aja. Tapi saya kasih pin itu Wagub, ya bapak kasih dong. Terus saya tanya, jangan-jangan camat aja nanti nggak mau kasih pin ke kalian gitu. Semua, benar. Iya kan? Semua. Betul nggak? Saya tanya apa masyarakat tahu nggak itu Pak Camat, tahu nggak itu HP-nya RW itu RW ini? Nggak tahu dia Pak. Atau saya tanya RT RW, tahu nggak HP lurah kamu atau pin BB-nya? Nggak tahu Pak. Lalu gimana mau kerja sekarang? RT RW-nya nggak tahu lurah lu ngapain kerja di lapangan dia gitu? Itu yang terjadi. Memang nggak gampang satu kecamatan Jakarta juga cukup besar. Ya nggak perlu sekeliling semua, minimal tahu lah kan, akhirnya tahu. Nanti mulai bikin komplotan dengan RT RW, tapi jangan jual-jualin lahan, kios. Komplotannya ya kacau. Dengan PKL, mana yang lalu lintas, bilang kecamatannya lah. Mana yang jalan yang bottleneck, mana yang saluran yang mampet. Karena camat lurah nggak mau lapor. Dan dari laporan ini kita tahu nih, berarti lurah camatnya perlu diganti. Betul. Kalau lu mau izin, intinya kami terima kasih kalau sudah membuka akses kami langsung kepada Pak Wagub. Cuma di sini kadang-kadang juga laporan masyarakat yang ke camat sama lurah. Camat lurah itu sudah menyentil seksi-seksi. Tapi kadang-kadang dicuekin sama seksi-seksi itu. Karena mereka tidak langsung birokrasinya kepada Kasudin. Betul. Makanya ini yang lagi mau kami ubah. Siap. Termasuk duit. Jadi nanti yang jadi sudin-sudin ini bisa gigit jari, dia cuma siapin alat aja, alat rusak dia servis langsung e-katalog. Jadi ibarat lurah camat tuh kayak nyewa alat sama mereka tuh. Mungkin hanya bayar ongkos kerjanya aja swasta operator sama minyak. Nah duitnya ada di kecamatan. Nah saya lagi rasakan pergubnya. Cuma ada satu Pak Wagub, kalau saya kan senang memang untuk nolongin orang KJP, KJS kayak gitu, kayak BPJS. Nah di KJP ini Pak Wagub, untuk sekolah swasta bagaimana? Memang KJP udah masalahnya. KJP kita pertama salah sistem tanggung jawab. Semua orang beli topi harus bikin kwitansi topi, tas. Akibatnya semua bikin fiktif. Murid-murid udah diajarin curang. Itu pertama. Kedua, kemarin dimanfaatkan semua caleg-caleg.
banyak yang tidak tepat sasaran. Nah kita mau minta koreksi dari guru kepala sekolah. Guru kepala sekolah tahu persis dong anaknya jajannya berapa. Masa bawa handphone BlackBerry minta KJP, bawa Samsung, bawa yang canggih-canggih pakai KJP, pakai sepatu keren, makan di kantinnya Royal dapat KJP. Salah sasaran sampai 40%. Masa kita dievaluasi, terus evaluasi ini juga memang kita nggak cukup. Makanya saya mau tingkatkan 3-4 triliun KJP. Kita udah punya data, 40% usia 16 sampai 18 tahun itu tidak sekolah. Kenapa? Karena KJP yang dibantu itu hanya 280.000 masalahnya. Untuk SMA itu, sedangkan kebutuhannya mungkin 600 sampai 800.000. Nah orang miskin mana bisa nombok. Nah makanya lebih baik kasih aja dia pulang 800.000. Tapi di Bank DKI hanya bisa tarik kalau kita 17 tahun, ada 9 juta lebih, bisa-bisa dia beli TV, beli apaan tuh otaknya. Makanya itu mental orang kita juga. Nah mesti batasi. Jadi kita juga ada sosial dan semua KJP gue bantuin, nggak bisa. Makanya kita di sistem rancang, jangan duitnya nggak cukup, jumlah orangnya kacau kemana. Nah kita mau cek yang benar-benar butuh. Kalau kami dapat orang tersebut ya lapor kita. Nah, kita baru akan kasih kepada mereka. Jadi kita cross check dengan sekolah. Selama ini cuma minta SKTM baru tembak. Iya. Ini jadi permainan SKTM itu sogok duit. Ya. Orang mau KJP sogok 50.000 150 sogok. Orang dapatnya banyak. Iya. Itu yang terjadi. Termasuk saya minta cek tukang sapu kebersihan di kecamatan Anda. Anda harus kenalin dong satu-satu siapa yang nyapu di sini, siapa yang kotor. Kalau kotor di sini siapa sih yang nyapu? Nah ini harus bisa lapor. Baru jadi ada bantu ngawasi. Pagi-pagi sampai jalan kan kok kotor. Tanya dong sama lurah camat. Siapa sih yang nyapu di situ? Catat namanya. Penyapu sini ini nggak bersih dia tanggung jawab. Jadi kalau list kita ada datang kita bagi. Itu list kita datang. Kalau ada email kasih emailnya juga kalau mau. Kalau ada email kasih email juga kita, nanti list penyapu segala macam itu kita kasih. Yeah. Dia bisa kontrol dia di mana. Ya satgas air, satgas jalan. Saudara bisa tahu semua siapa. Thank you. Ya, jadi saya kira tinggal mau kerja atau enggak. Ya pada prinsipnya gini Pak, kita apa yang Pak bicarakan itu sangat sesuai dengan semangat kita di bawah. Apalagi sudah ada begini, nanti kita sampaikan kepada teman-teman yang lain. Insya Allah. Lagi guide PKK. Hampir semua RT ada PKK. Ya, semua. Kita punya listnya tuh. Iya. Nanti bisa kerjasama. Iya, Jumantik segala macam. Jumantik diminta. Jadi mengerikan di DKI ini, lapis berlapis itu. Orang itu cuma berita kayak kirim berita. Nah itu saudara 6 bulan bikin laporan, enak kumpulin aja itu. Ada save dulu di dokumen di note. Setiap bulan, tiap hari saudara udah bikin berita. Jadi kerja PR itu jangan udah besok pagi mau kumpul baru kerja malam ini. Ini punya kesempatan laporan tiap hari kok. Saya di DPR ini bisa buat laporan 1 tahunan semua dengan cepat. Kenapa? Karena tiap hari saya kemana saya buat laporan. Coba aja website saya DPR itu. Kalau saya keluar negeri, tugas kemanapun, sampai hitungan per detik per menit saya tulis apain lagi. Orang baca situ bisa terasa seperti apa. Saya tulis. Cuma ada website saya ahok.org gitu. Semua saya tulis. Nggak ada yang dirahasiakan, orang sama-sama mau bangun Jakarta dan mau pusing. Ya, saya kira itu aja ya kita ya. Dalam dia dicatat tuh dia semua. Iya Pak. Ya kita itu diperkirakan ini. Kira-kira kapan pergubnya bisa terrealisasi Pak? Possible lah Pak. Enggak, masalah pergub ditandatangani masih Pak Sutioso, pergub 70 Pak. Iya Pak, udah nggak tahu. Apa lah, kan zaman dulu kerjanya juga belum kasih hasil. Kita rumah. Barang belum dikirim udah minta bayar gimana? Gitu, sistem. Eksistensi kita udah kelihatan Pak dari Januari. Seperti tadi eksekusi lahan itu rata-rata jadi problem ketika ada tokoh masyarakat yang menjual, itu aturannya JOP. Jadi yang namanya salah satu contoh itu puskesmas yang ada di kecamatan kita itu sudah naik turun PAI Pak.
naik terus nggak pernah bisa terrealisasi. Karena NJOP ya. Yang keluar mana? Keluar bersama. LBS belum punya. Belum punya. Pak Wali Kota sih sudah menanamkan. Enggak gini, soal NJOP juga ada masalah. Kadang-kadang gini, Pak, kita boleh beli harga pasar. Cuma yang sering jadi masalah ya si jual ini yang masalah juga. Harga pasar kan mesti pakai appraiser, penafsir harga. Rumah tanah 2 tahun 3 tahun terakhir kan naiknya gila-gila tuh, ngomong minggu udah berubah. Nah kalau appraiser hari ini begitu selesai, kami punya uang nggak? Belum. Mau anggarkan, penganggarannya hanya di tahunan sama perubahan. Karena kami nggak bisa kan menyediakan uang untuk beli sesuatu, mesti tempatnya, harganya. Udah ini appraiser 100 hari ini, tunggu perubahan. September baru dapat duitnya nih. Mei sampai September, Oktober itu udah berapa bulan, Pak? Mungkin di Oktober harga pasar udah ada yang mau beli tanah aja itu 150 nih. Nah si pemilik ini suka nggak mau jual. Dia ngotot 150, kami cuma anggarkan 100. Ya udah kok gitu, ya anggarkannya 150 deh. 150 masih pakai appraiser lagi. Nanti tunggu lagi, naik lagi, nggak pernah selesai. Makanya kita lebih cenderung pakai NJOP. Appraiser itu kan Undang-Undang 2 2012 itu untuk puskes rumah sakit nggak bisa appraiser. Bukan tanah. Ya tanah untuk penanaman. Nah makanya yang di lahan itu Pak Wali Kota minta di stadion itu, tapi stadion itu kan masih bermasalah. Yang BFB? Bukan, yang di Selatan Koja, di depan Wali Kota. Samping waduk, Pak. Nah, sekarang dia nggak mau bayar, alasannya apa? NJOP? Itu mau pakai lahan. Yang mau jual nggak? Ya itu yang sudah mau jual kemarin nggak mau IJP kan, sudah jual kan dia kan. Makanya, nggak, kalau dia nggak mau bisa, siapa bilang nggak bisa? Bisa kok Pak, kan itu bukan puskesmas pribadi kan? Ya. Itu cuma jual tanah kan? Ada puskesmas di atas tanahnya mereka kan? Belum ada untuk puskesmas, Pak. Ini semua media lagi memuat semua ini pun. Beli dong Pak. Kalau itu bisa beli, siapa bilang nggak bisa? Terakhir sih Pak Wali minta lahan waduk itu. Nah, yang penting udah ada harga, udah ada appraiser. Kalau menurut saya yang punya lahan ini yang ada naik lagi nggak mau jual. Kalau yang mau jual sederhana, kayak sekarang itu yang RS di Barat mau jual, dia bilang NJOP ya sudah, NJOP udah naik kok. Kalau mau appraiser, pengalaman saya namanya appraiser nggak pernah bisa transaksi. Nggak bisa. Bukan nggak bisa, si ini yang nggak mau. Tunggu anggaran udah turun, harga tanah udah naik. Dia minta appraiser lagi, mau appraiser berapa kali kita pemerintah. Ini soal keserakahan aja, ikhlas aja, Anda mau jual berapa. Tapi orang kan begitu, orang ya ikhlas sih ikhlas Pak. Saya sih mau jual 100, duitnya mana gitu loh. Saya pegang dulu, serap 5, 2 tahun nggak apa-apa. Kita pemerintah nggak bisa begitu. Putuskan 100 dulu, dianggarkan, baru dibayar. Oh nggak bisa Pak, begitu pas jatuh ke situ, itu udah 150 Pak, masa versi 100. Jadi yang masalah itu si pemilik merasa dirugikan terus dengan harga appraiser. Padahal appraiser itu harga yang waktu mutusin. Iya, jadi nggak pernah ketemu Pak. Bukan soal nggak boleh pakai appraiser. Dia maunya langsung hari ini putus, dia kayak jual ke bos-bos gitu loh. Langsung bayar ya, udah nggak ketemu. Tapi nggak bisa maksa kalau gitu. Makanya mesti ngomong yang mau jual-jual, mesti pahamin tadi loh soal tanah-tanah buat taman itu loh. Anda harus jelas nih. Kalau nggak jelas tanahnya juga jangan beli, tutup repot. Ya saya kira itu aja, pergubnya juga. Jadi kita jadi agen-agennya Pak Wagub harus. Bukan agen saya lah, agen Pemprov. Jadi agen Pemprov kita itu. Terima kasih Pak Wagub. Draftnya buat pembanding, nggak masalah. Ya kita minta waktu biru aja. Nggak masalah. Masa dia ngomong duit melulu aja kan dia minta melulu. Nggak apa-apa maksudnya. Hak melulu saya juga ketahuan hanya hak melulu aku coret aja, jangan berhak bahas kok. Baca legislasi. Dan saya juga berhak menerima masukan Anda, aku mau dengerin boleh kan.